Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Ibu dosen dan juga untuk teman-teman sekalian. Kali ini kami dari kelompok 7 akan melakukan presentasi terkait sosial media dan e-commerce. Boleh di next. Untuk anggotanya sendiri ada saya sendiri, Ananda Astri Yunita, lalu ada teman saya Alia Wardah, Muhammad Ihsanuddin, Mulyani Siti Karmini, dan Siva Hasiana. Boleh di next. Baik, di sini yang pertama ada pendahuluan. Jadi, adanya kemajuan teknologi informasi telah mendorong perubahan besar dalam pola konsumsi masyarakat. Salah satunya yaitu melalui pertumbuhan e-commerce atau perdagangan yang secara elektronik. Berdasarkan laporan dari Ekonomi SC 2023 oleh Google, Temasek, dan Bain and Company, e-commerce menyumbang sekitar 75,6% dari total nilai ekonomi digital Indonesia pada tahun 2023 dengan gross merchandise value atau GMV mencapai 62 miliar US dollar. Yang kedua, e-commerce menjadi sektor penting dalam ekonomi global dengan proyeksi mencapai 6,3 triliun US dollar secara global pada tahun 2024. Angka ini meningkat signifikan dari 4,9 triliun USD pada tahun 2021. Lalu selanjutnya, hal yang mendasari ini ada lebih dari 100,9 juta pengguna Instagram di Indonesia pada awal 2024, atau setara dengan 54,5% pengguna internet di Indonesia, serta TikTok yang menjangkau 126,8 juta pengguna. Beberapa e-commerce di Indonesia telah berhasil memanfaatkan media sosial untuk meningkatkan penjualan. Contohnya yaitu adalah Shopee. Nah, Shopee ini melalui kampanye yang dibuatnya yaitu kampanye Shopee Pilih Lokal, mereka tidak hanya meningkatkan keterlibatan konsumen, tapi juga mendukung UMKM lokal untuk memasuki pasar digital atau go digital gitu ya. Nah, selain itu, program ekspor Shopee ini telah membawa 26 juta produk UMKM ke pasar internasional sejak tahun 2019. Hal ini membuktikan bahwa strategi pemasaran digital atau digital marketing bisa memberikan dampak yang signifikan bagi perkembangan bisnis lokal. Oleh karena itu, Indonesia dan dunia, serta juga cara memanfaatkan media sosial untuk meningkatkan penjualan e-commerce, dan juga contoh kasus keberhasilan penggunaan media sosial dalam strategi e-commerce. Oleh karena itu, diharapkan dari pembahasan ini dapat memberikan wawasan tentang pentingnya integrasi antara media sosial dan e-commerce sebagai upaya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi digital. Next. Oke, selanjutnya itu ada pengertian dan perkembangan e-commerce. Boleh di next. Jadi, e-commerce itu sendiri atau electronic commerce adalah suatu proses terjadinya transaksi jual beli dan di dalam prakteknya itu dilakukan secara online melalui media elektronik. Menurut Louden, e-commerce adalah transaksi business to business atau B2B yang terjadi dengan perantaraan jaringan internet. Nah, di e-commerce ini tuh ada banyak pihak yang terlibat, kayak perusahaan dengan konsumen atau B2C, kemudian perusahaan dengan perusahaan lain atau B2B, konsumen dengan konsumen C2C, dan juga konsumen dan juga perusahaan yaitu C2B. Kemudian ada berbagai platform yang digunakan dalam e-commerce ini. Ada platform digital kayak situs web, aplikasi seluler, atau marketplace. Contohnya itu Tokopedia, Shopee, atau Amazon. Ada banyak transaksi juga yang digunakan dalam e-commerce ini seperti yang tadi sudah dijelaskan, yaitu ada B2C, kemudian ada C2C, ada C2B, dan juga B2G. Boleh di next. Di Indonesia, e-commerce ini mengalami pertumbuhan yang pesat dan populasi yang besar, terkhusus waktu zaman-zaman pandemi. Nah, jadi uh, penetrasi internet yang tinggi dan adopsi smartphone yang luas itu tuh dan juga dukungan pemerintah itu tuh sangat membantu dalam perkembangan e-commerce di Indonesia. Meskipun demikian, ada juga tantangan
yang dihadapin sama e-commerce ini sendiri, kayak infrastruktur logistik yang belum rata, literasi digital yang rendah di pedesaan, terus kemudian kompetisi antara platform yang jadi kendala. Nah, biasanya tuh kayak jaringan-jaringan internet yang ada di daerah-daerah pelosok yang belum rata itu tuh jadi salah satu hambatan terbesar di e-commerce ini. Tapi dengan adanya e-wallet dan peluang ekspansi ke daerah luar Jawa, itu tuh ngasih prospek yang cerah, terutama dalam mendukung UMKM dan produk lokal. Jadi bisa membangun ekosistem digital yang terus berkembang, dan Indonesia tuh bisa jadi negara yang berpotensi menjadi salah satu pasar e-commerce terbesar di dunia. Boleh di next? Oke, lanjut masuk ke pembahasan cara memanfaatkan sosial media untuk meningkatkan penjualan e-commerce. Boleh di next. Oke, jadi media sosial ini kan merupakan salah satu alat yang paling efektif buat ngejangkau pelanggan potensial dan juga meningkatkan brand awareness dan juga akhirnya bisa mendorong penjualan gitu dengan banyaknya orang yang aktif di setiap hari di platform seperti Instagram, Facebook, TikTok ataupun Twitter. Jadi kita bisa punya peluang buat ngenalin produk kita, terus bikin orang tertarik dan juga akhirnya bisa mendorong mereka buat beli gitu. Nah, di bawah ini merupakan beberapa strategi yang bisa diterapkan. Yang pertama itu ada content marketing. Jadi kita di sini bisa bikin konten yang menarik dan juga konsisten. Jadi di sini inti dari media sosial, kalau konten kamu menarik, orang itu bakal tertarik buat lebih tahu lebih jauh gitu tentang produk kita ataupun tentang layanan yang kita tawarkan. Jadi cara bikin konten yang menarik, yang pertama itu kita bisa menggunakan visual yang menarik, seperti foto ataupun video yang estetik ataupun menggunakan pencahayaan gitu atau desain yang simple tapi bagus gitu. Terus yang kedua kita bisa bikin konten-konten yang relevan, yang sedang trending gitu kan. Terus yang ketiga kita bisa konsisten untuk upload konten. Jadi kita bisa bikin jadwal posting yang teratur. Misal setiap 2 sampai 3 hari sekali atau berapa minggu sekali gitu biar orang itu selalu ingat sama brand kita. Terus yang kedua di sini ada social media advertising. Jadi kita bisa menggunakan iklan berbayar gitu. Nah, dengan menggunakan cara ini cukup efektif banget buat ngejangkau lebih banyak orang, terutama kalau kita itu baru mulai bisnis dan follower itu masih sedikit gitu. Nah, kenapa iklan berbayar ini penting? Yang pertama itu karena target audiensnya itu spesifik. Jadi kita bisa ngatur nih siapa yang bakal lihat iklan kita. Misalkan kayak berdasarkan lokasi, usia atau minat ataupun kebiasaan dari mereka. Terus yang kedua itu ada biaya yang fleksibel. Jadi iklan ini bisa menyesuaikan dengan budget kita, bahkan biaya kecil pun hasilnya bakalan tetap terlihat gitu. Terus yang ketiga juga hasilnya terukur. Jadi kita bisa tahu berapa banyak sih orang yang ngeklik konten kita, terus komen di konten kita, atau bahkan beli produk dari iklan tersebut. Terus yang ketiga di sini ada influencer marketing. Jadi kita bisa bekerja sama dengan influencer. Jadi influencer ini kan merupakan orang yang punya pengaruh besar di media sosial ya. Jadi mereka ini bisa bantu mempromosikan produk kita ke followers mereka. Dan biasanya tuh followers mereka itu lebih percaya rekomendasi dari mereka dibandingkan dengan iklan biasa aja gitu. Yang pertama itu kita bisa pilih influencer yang tepat. Jadi kita bisa mastiin nih influencer yang bakalan kita ajak kerjasama itu sesuai dengan target pasar kita. Misalkan kalau kita jual makanan sehat ya pasti kita bakalan pilih influencer yang kehidupannya itu uh, ngejalanin aktivitas yang sehat gitu, teratur. Terus yang kedua itu kita bisa mulai dengan micro influencer. Jadi kan mereka tuh punya followers memang lebih sedikit, tapi biasanya sering punya hubungan lebih dekat sama audiensnya. Jadi biayanya juga lebih murah dibandingkan dengan influencer besar. Terus yang ketiga itu kita juga pastiin pesannya itu jelas. Jadi kita bisa menjelaskan ke influencer tersebut tentang keunikan dari produk kita dan apa yang mau kita sampaikan ke audiens kita gitu. Oke, untuk poin-poin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Setelah sebelumnya ada konten marketing, terus juga menggunakan iklan dan kerjasama dengan influencer, selanjutnya ada dengan community building, atau membangun komunitas di media sosial.
Nah, cara ini membangun komunitas itu penting. Kenapa? Karena hal ini bisa membuat pelanggan tuh merasa lebih dekat gitu. Jadi mereka itu bisa punya hubungan emosional yang terikat dengan brand yang kita punya gitu. Nah, cara membangun komunitas itu ada beberapa cara. Yang pertama itu dengan menggunakan interaksi rutin, yaitu dengan cara jangan cuma posting aja gitu. Jadi kayak misalnya kita bikin satu konten, tapi kalau udah posting ya udah posting aja gitu, udah habis itu ditinggal. Nah, caranya itu setelah posting kita juga bisa balesin komentar-komentar, terus juga DM atau mungkin mention dari para audiens atau followers gitu. Nah, hal ini bikin mereka tuh merasa dihargai dan juga ngerasa lebih dekat gitu, karena apa yang mereka sampaikan itu direspon sama kita gitu. Lalu yang kedua, bisa dengan membuat grup ataupun forum. Misalnya kalau di Facebook itu bikin grup atau mungkin juga bisa WhatsApp untuk para pelanggan tuh bisa berdiskusi, terus kasih saran, atau mungkin juga berbagi pengalaman. Maksudnya itu kayak misalnya tuh ada salah satu brand, saya itu pernah ikut di bagian komunitasnya. Jadi kayak bagi anggota tersebut itu bakalan dapat kayak fasilitas eksklusif gitu. Kayak misalnya eh, mereka tuh bisa menggunakan atau mungkin tahu duluan nih tentang produk-produk terbaru dari brand yang akan mereka luncurkan. Jadi kayak apa ya, orang yang udah dikenal duluan gitu lah. Jadi orang yang di komunitas tersebut bisa menjadi privilege untuk mendapatkan produk yang akan diluncurkan terlebih dahulu. Lalu bisa juga dengan mengadakan kegiatan yang seru, yaitu dengan membuat event seperti giveaway, quiz, atau juga live streaming. Tujuannya untuk meningkatkan engagement dengan para audiens. Lalu yang kelima ada user generated content atau UGC. UGC ini adalah konten yang dibuat oleh pelanggan tentang produk yang kita punya gitu. Kayak misalnya foto, video, ataupun review. Jadi kalau biasanya itu kan kontennya dari kita nih gitu. Tapi kalau UGC ini kontennya berdasarkan dari para penggunanya gitu. Jadi mereka yang buat tentang produk kita. Nah, konten ini tuh biasanya lebih dipercaya oleh para pelanggan karena datang langsung dari pengalaman pengguna lain. Kayak contohnya, misalnya saya beli produk A gitu. Nah, ketika saya beli produk A, lalu saya bikin review gitu, unboxing sampai penggunaan dari produknya itu sendiri gitu. Nah, otomatis kayak orang-orang tuh ngelihat, oh ini mah eh, bukan dari si brandnya yang bikin video, tapi dari penggunanya langsung. Jadi tanpa disuruh pun penggunanya dengan sukarela membuat video tersebut, yang mana dari video tersebut bisa mempromosikan eh, produk yang kita punya. Nah, dari user generated content ini ada beberapa keuntungan. Yang pertama, terlihat lebih otentik gitu, karena orang cenderung lebih percaya review asli dari pelanggan dibanding iklan yang kita buat. Lalu yang kedua ada promosi gratis, yaitu pelanggan yang puas ini seringkali mempromosikan produk kita secara sukarela gitu, seperti yang saya bilang tadi. Lalu yang ketiga, ini bisa menambah tingkat keviralan gitu. Karena kalau misalnya konten kreatif, itu pelanggan lain juga bisa tertarik buat cobain produk yang kita punya. Lalu yang ketiga, selanjutnya ada cara mendorong UGC. Yang pertama, ada dengan cara mengajak pelanggan untuk memposting pengalaman mereka dan juga kasih hashtag khusus. Bisa dengan memberikan reward seperti diskon atau mungkin repost konten-konten mereka di akun bisa pakai produk kami, terus juga jangan lupa mention atau tag akun kami dan dapat secara nggak langsung tuh apa ya? Mereka tergerak gitu hatinya untuk membuat konten dari produk yang telah mereka beli. Lalu yang keenam ada analisis data atau pantau performa strategi. Nah, kita nggak ngecek data dari konten-konten yang kita buat. Dengan menganalisis performa, kita jadi bisa tahu nih apa aja yang berhasil dan juga apa yang perlu diperbaiki atau dievaluasi. Nah, yang pertama itu apa aja yang harus dianalisis. Itu yang pertama ada engagement, yaitu tentang beberapa banyak like, komentar, atau share yang kita dapat dari setiap postingannya. Lalu yang kedua ada traffic, yaitu seberapa banyak orang yang datang ke website atau mungkin toko online kita di media sosial. Lalu yang ketiga ada konversi, yaitu dari jumlah para pengunjung nih atau visitor
kira-kira berapa sih orang yang pada akhirnya membeli produk kita atau check out gitu. Setelah tadi ada langkah yang harus dianalisis, selanjutnya ada tools yang bisa digunakan. Yang pertama ada Instagram Insight gitu ya. Mungkin teman-teman udah tahu Instagram Insight ini bisa untuk melihat interaksi dari performa konten dan juga akun kita gitu. Kayak misalnya seberapa banyak followers kita peningkatannya dari periode sebelumnya, terus juga seberapa banyak engagement dari setiap postingan kita gitu, dari like-nya, komentarnya, share-nya, dan juga reach dan sebagainya. Lalu yang kedua ada Facebook Ads Manager, ini tujuannya untuk mengecek hasil iklan. Lalu yang ketiga ada Google Analytics, yaitu untuk melihat sumber traffic atau jangkauan dari media sosial. Nah, dari sini tuh ada tipsnya yang mau saya kasih tahu. Yaitu ketika kalau engagementnya rendah, coba ubah gaya konten kita gitu. Atau mungkin waktu postingnya gitu. Karena kalau iklan kurang efektif, evaluasi juga gitu target audiensnya. Barangkali target audiens dari iklan yang kita tayangkan sebelumnya itu agak kurang tepat gitu. Atau enggak sesuai sasaran. Next. Oke, selanjutnya di sini akan membahas mengenai contoh e-commerce yang menggunakan sosial media marketing dengan baik. Di sini ada contohnya itu TikTok Shop dan Tokopedia. Nah, di sini kita akan menyoroti ada 3 poin yang eh, e-commerce gunakan sebagai penggunaan sosial media yang baik. Nah, di sini yang pertama ada integrasi hiburan dan belanja integratif. Nah, TikTok Shop itu kan sekarang bahkan dari awal itu strateginya mengintegrasikan elemen hiburan dengan belanja melalui fitur live shopping dan konten interaktif, di mana si penggunanya itu bisa berbelanja sambil menonton video, atau kalau misalnya kita tahu itu biasanya di dalam kontennya itu ada istilahnya keranjang kuning. Nah, di sini TikTok Shop itu menggabungkan antara hiburan dengan pengalaman berbelanjanya melalui kontennya. Kemudian yang kedua ada pemanfaatan algoritma dan kolaborasi influencer, di mana kalau di TikTok Shop itu ada algoritma TikTok yang bisa menargetkan pengguna dengan konten relevan. Daya tarik produknya itu menjadi kuat. Kemudian ada juga kolaborasi dengan influencer dan afiliator, di mana di sini penggunanya bisa berbelanja dari konten yang diadakan oleh influencer, sehingga adanya konversi penjualan. Adanya penggunaan TikTok ini itu bisa mendorong kolaborasi dengan influencer bahkan afiliator. Nah, selain itu si TikTok Shop juga rutin mengadakan sesi live shopping untuk berinteraksi secara langsung. Kemudian ada juga keterlibatan pengguna tinggi dan komunitas loyal, di mana biasanya itu TikTok Shop mengadakan sesi live shopping yang bisa mendorong interaksi langsung antara merek dan konsumen, sehingga antara brand dan si pengguna itu bisa menciptakan komunitas yang aktif. Nah, di sini kan TikTok Shop dan Tokopedia itu sekarang udah berkolaborasi, di mana uh, diakuisisi oleh ByteDance. Tokopedia itu mengintegrasikan fitur belanja TikTok ke dalam platformnya. Jadi nggak cuma sebagai sosial media aja, tapi TikTok Shop itu sebagai e-commerce. Nah, di sini Tokopedia, TikTok, dan Tokopedia itu Tokopedia-nya memanfaatkan platform sosial medianya. Selain dengan TikTok itu, Tokopedia aktif juga di Facebook, Instagram, dan Twitter buat bisa ngejangkau audiens yang lebih luas. Kemudian mereka atau Tokopedia itu secara aktif memposting konten yang menarik dan informatif, termasuk kayak tips belanja, kemudian ada penawaran produk terbaru, dan konten interaktif atau aktif di kolom komentar juga. Biasanya Tokopedia itu
adminnya aktif di konten-konten yang lagi rame. Nah, setelah adanya kolaborasi dengan TikTok, Tokopedia sebagai e-commerce itu mencatat ada peningkatan signifikan dalam hal penjualan dan keterlibatan pengguna. Kemudian contoh yang lainnya di sini ada Shopee. Nah, Shopee ini memanfaatkan dengan kampanye pemasaran agresif atau pemasaran dengan promosi yang besar-besaran, di mana biasanya Shopee itu memanfaatkan flash sale, kemudian program loyalitas, dan promosi bertarget pada tanggal tertentu seperti tanggal kembar. Kemudian ada juga pemanfaatan sosial media dengan menggait influencer marketing dan iklan sosial media, di mana menggandeng berbagai influencer untuk promosi melalui story dan post. Shopee juga di sini tuh bisa ngejangkau audiens yang lebih luas. Kemudian memanfaatkan dengan optimalisasi data analitik dan program loyalitas. Selain itu, Shopee itu memanfaatkan data analitik untuk memahami tren guna konsumen dan sehingga bisa mengoptimalkan strategi pemasaran. Nah, Shopee itu selain dengan Instagram, ada juga Facebook dan Twitter, di mana mereka sering juga memposting konten yang interaktif, edukasi juga menghibur, dan Shopee juga menjadi pemimpin pasar e-commerce di Indonesia dengan pangsa pasar mencapai 40% dan menghasilkan transaksi sekitar 21,52 miliar US dollar selama 2023 dengan pemanfaatan sosial media. Selanjutnya akan disampaikan oleh Oke, tadi sudah dibahas banyak terkait dengan sosial media dan juga e-commerce oleh teman-teman saya. Lalu sekarang saya akan membacakan bagian kesimpulan. Jadi kesimpulan dari materi ini adalah menyoroti bagaimana media sosial dapat menjadi alat strategis yang sangat efektif untuk mendukung e-commerce. TikTok dan Facebook memainkan peran penting dalam memperluas jangkauan audiens, memperkenalkan produk, meningkatkan interaksi, hingga mendorong penjualan. Beberapa strategi utama yang dapat diterapkan bisa seperti pembuatan konten yang menarik dan konsisten, kerjasama dengan influencer untuk menciptakan promosi yang autentik, serta membangun komunitas yang interaktif di sekitar merek atau brand. Nah, selain itu, mendorong pelanggan untuk membuat konten tentang produk atau user-generated content atau yang bisa disebut dengan UGC, menjadi langkah penting karena konten dari pengguna cenderung lebih dipercaya. Contoh keberhasilan dapat dilihat pada TikTok Shop yang berhasil menggabungkan hiburan dengan pengalaman belanja melalui live shopping, dan konten interaktif. Tokopedia juga berhasil meningkatkan keterlibatan pengguna dan penjualan dengan kolaborasi bersama TikTok Shop. Sementara Shopee tetap memimpin pasar melalui kampanye pemasaran agresif dan inovasi fitur seperti flash sale. Nah, dengan semakin ketatnya persaingan di era digital, e-commerce perlu terus beradaptasi dengan tren konsumen, memanfaatkan media sosial secara optimal, dan mengandalkan data untuk pengambilan keputusan. Media sosial tidak hanya menjadi alat promosi luas pangsa pasar. Oke, jadi itu tadi presentasi dari kami, dari kelompok 7. Apabila ada kekurangan bisa dikoreksi. Sekian dari kelompok kami dan terima kasih.